Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Aryo Adi Satribowo dari instansi Basarnas Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palu. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari angkatan 26 kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Basarnas memiliki tugas dalam penyelamatan dan pertolongan atau lebih dikenal Search and Rescue. Karena sifat tugas yang darurat dan operasional di lapangan, manajemen ASN dalam Basarnas perlu disesuaikan agar mendukung respon cepat, kesiapsiagaan, dan profesionalisme personel. Beberapa hal relevan sebagai berikut: tugas SAR memerlukan SDM yang memiliki potensi teknis dalam pertolongan air, darat, ketinggian, serta kesiapan fisik dan lingkungan. Basarnas juga memiliki UPT atau unit pelaksanaan teknis, seperti kantor SAR, pelatihan, dan lokasi operasi di berbagai daerah. Jadi, manajemen ASN harus bisa fleksibel dan responsif agar personel dapat dikerahkan sesuai kebutuhan. Nah, manajemen ASN di Basarnas dari sumber yang ada, Basarnas telah melakukan beberapa langkah dalam melaksanakan manajemen ASN. Ada beberapa aspek dalam manajemen ASN. Yang pertama itu sistem merit, yang kedua digitalisasi dan efisiensi, yang ketiga manajemen talenta atau talent management, yang keempat itu ada penilaian potensi dan kompetensi ASN, yang kelima ada jabatan fungsional, dan yang keenam itu ada CPNS dan pengisian formasi. Nah, Smart ASN dalam Basarnas membuat ASN tidak hanya memenuhi kompetensi dasar, tetapi juga memiliki karakter kemampuan digital, adaptif, dan responsif terhadap berbagai permasalahan. Berikut implementasi konkret atau langkah yang Basarnas lakukan terkait Smart ASN. Yang pertama itu ada kompetensi dan pengembangan teknologi informasi, penilaian kompetensi dan kompetensi, termasuk aspek digital melalui metode seperti CACT atau Computer Assisted Competency Test. Nah, yang kedua itu ada profesionalisme atau kompetensi teknis dan sertifikasi melaksanakan asesmen kompetensi bagi personil teknis seperti Pranata Pencarian dan Pertolongan. Sertifikasi oleh LCP Basarnas untuk standar teknis pertolongan di ketinggian dan pertolongan air. Yang ketiga itu adaptif dan responsif terhadap perubahan dengan digitalisasi ASN dan manajemen talenta. Basarnas diharapkan dapat lebih cepat merespon kebutuhan personal dan dinamika dalam tugas besar. Yang keempat itu efisiensi dan keputusan berbasis data digitalisasi manajemen ASN, membantu data ASN menjadi real time, akurat, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang kelima itu ada pelayanan publik atau hospitality atau pelayanan prima. Oleh karena Basarnas perannya sangat publik, dalam penyelamatan karakter pelayanan menjadi penting. Smart ASN berarti bukan hanya teknis penyelamatan, tetapi juga interaksi dengan masyarakat, tanggap terhadap keluhan informasi, dan komunikasi yang efektif. Nah, keterkaitan Smart ASN dan manajemen ASN Basarnas yaitu adalah Smart ASN adalah semacam target atau visi pengembangan ASN, sedangkan manajemen ASN adalah kerangka kerja atau sistem agar visi Smart ASN dapat tercapai. Nah, untuk tantangan itu distribusi SDM dan formasi, ada kebutuhan formasi yang belum terpenuhi, sulit untuk segera mengisi SDM terbaik, terutama di daerah terpencil atau stasiun SAR yang jauh dari pusat. Integrasi sistem informasi agar digitalisasi benar-benar efektif, dibutuhkan sistem informasi yang tepat atau mumpuni, integrasi data antar unit SAR, UPT, Biro Kepegawaian, serta real time.
Tantangan dari sisi infrastruktur, pelatihan pengguna sistem, dan pemeliharaan data. Pengembangan kompetensi teknis dan sertifikasi tugas SAR. Teknis membutuhkan pelatihan dan sertifikasi yang kontinu agar tetap relevan. Biaya, lokasi, pelatihan, dan kesiapan peserta menjadi faktor pembatasan. Manajemen talenta dan penempatan, bagaimana menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat pun termasuk jabatan fungsional dan struktural, serta kompetensi dan juga kebutuhan operasional di lapangan, budaya organisasi, dan perubahan paradigma untuk menjadi smart ASN. Perubahan budaya kerja, penerimaan terhadap digitalisasi, inovasi, kolaborasi antar unit sangat penting. Bisa jadi ada resistensi terhadap metode baru atau birokrasi lama. Sekian dari hasil yang telah saya paparkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afiknam Jaga Semagram. Sekian, terima kasih.